Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nur Hafsah. Kali ini saya akan membahas tentang persamaan eksponen. Oke, perlu kita pahami dulu apa itu persamaan eksponen ya. Persamaan eksponen, pengertian definisi dari persamaan eksponen adalah persamaan yang eksponennya mengandung variabel atau peubah dan juga tidak menutup kemungkinan bilangan pokoknya juga mengandung variabel atau peubah ya. Sudah kita pahami bersama bahwa variabel atau peubah itu adalah sesuatu yang belum diketahui nilainya sehingga biasanya dilambangkan dengan abjad. Paling sering itu menggunakan abjad X, Y. Nah, pada pembahasan saya nanti saya akan menggunakan abjad X sebagai variabelnya. Nah, contoh dari persamaan eksponen sebagai berikut. Yang pertama dan yang kedua, ini variabelnya terletak pada eksponennya saja ya. Variabelnya terletak pada eksponennya saja. Yang pertama itu eksponen di ruas kiri aja yang mengandung variabel. Pada contoh kedua, eksponen di ruas kiri dan ruas kanan juga mengandung variabel. Nah, bentuk yang ketiga ini variabelnya itu sudah berada juga di bilangan pokoknya. Jadi bilangan pokok dan eksponennya sama-sama mengandung variabel. Ini adalah contoh-contoh dari persamaan eksponen yang akan kita bahas. Oke, ada beberapa bentuk persamaan eksponen ya yang akan kita bahas. Ada beberapa bentuk. Yang pertama, bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat n. Di sini bilangan pokoknya sama-sama A ya, sama-sama A. Eksponen di ruas kiri itu mengandung variabel ya, suatu fungsi yang mengandung variabel X. Sementara eksponen di ruas kanan itu berupa suatu konstanta. Bentuk yang kedua, A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Di sini bilangan pokoknya juga sama ya, sama-sama A. Untuk eksponennya kedua ruas sudah mengandung variabel. Ya, kedua ruas adalah fungsi-fungsi yang memuat variabel X. Ya. Bentuk yang ketiga, bilangan pokoknya ini berbeda. Ya, bilangan pokoknya berbeda. Eksponennya mengandung variabel dan eksponennya itu sama, fungsi yang sama, mengandung variabel X. Ya, perbedaan bentuk 1, 2, dan 3 adalah di bilangan pokoknya. Jadi kalau bilangan pokoknya berbeda, pangkatnya yang sama. Bentuk keempat di sini bilangan pokoknya juga sudah mengandung variabel ya, Hx, fungsi yang mengandung variabel X. Dengan catatan bilangan pokoknya sama-sama Hx, fungsi yang sama yang mengandung variabel X. Di ruas kiri eksponennya adalah suatu fungsi yang mengandung X juga yaitu fx, dan di ruas kanan adalah fungsi yang mengandung variabel X juga yaitu gx. Bentuk yang kelima ini adalah bentuk eksponen ya, persamaan eksponen yang dikuadratkan. Jadi bentuknya dalam bentuk persamaan kuadrat, di mana persamaan kuadrat itu mengandung persamaan eksponen di dalamnya ya. Ini A pangkat fx. A dikali A pangkat fx dikuadratkan plus B dikali A pangkat fx plus C sama dengan 0. Ini adalah 5 bentuk persamaan eksponen. Pada video pembahasan saya yang ini, saya hanya akan membahas bentuk yang pertama dan bentuk yang kedua. Untuk bentuk selanjutnya akan saya bahas di video lainnya. Kita bahas satu persatu. Untuk bentuk yang pertama, bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat n.
Ini bilangan pokoknya sama, di ruas kiri ada eksponen yang mengandung variabel X, ya, suatu fungsi yang mengandung variabel X. Di ruas kanan adalah eksponennya berupa konstanta. Maka jika A pangkat fx sama dengan A pangkat n dengan A atau bilangan pokoknya itu lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1, maka penyelesaiannya adalah fx sama dengan n. Lihat, bilangan pokoknya sudah sama. Kalau saya biasanya mengatakan bilangan pokoknya sudah sama, diabaikan atau dicoret sehingga fx sama dengan n. Ya kan, supaya sama. Untuk kedua ruas harus sama. Ini kan bilangan pokoknya sudah sama, berarti pangkatnya juga harus sama supaya nilainya sama. Jadi untuk penyelesaiannya kita membuat pangkatnya sama. Fx sama dengan n. Bentuk yang kedua juga sama, bilangan pokoknya sama-sama A. Bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, ya. Maka penyelesaiannya juga pasti sama. Jika A pangkat fx sama dengan A pangkat gx dengan A-nya lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka penyelesaiannya A-nya sudah sama-sama diabaikan sehingga tinggal fx sama dengan gx. Ya, demikian ini dua bentuk yang akan saya bahas, ya, yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini. Dua bentuk. Jadi kalau ketemu bentuk yang pertama maka penyelesaiannya seperti ini, fx sama dengan n. Jika menemukan bentuk seperti bentuk kedua maka penyelesaiannya adalah fx sama dengan gx. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Yang pertama, tentukan nilai x yang memenuhi persamaan-persamaan eksponen berikut. Yang A, 5 pangkat X plus 4 sama dengan 1. Yang B, 2 pangkat 3X min 1 sama dengan akar dari 8 pangkat X plus 1. Nomor 2, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen berikut. Yang A, akar dari 8 pangkat X min 1 sama dengan akar pangkat 3 dari 1/4. Yang B, 9 dipangkatkan X min 2 sama dengan 1/3 dipangkatkan X kuadrat min 4X plus 1. Penyelesaiannya, nomor 1, yang bagian A, 5 dipangkatkan X plus 4 sama dengan 1. Untuk penyelesaian persamaan eksponen, diperhatikan dulu antara bilangan pokok di ruas kiri dan bilangan pokok di ruas kanan. Ya. Apakah dia sudah sama atau belum? Kalau belum sama, kita samakan dulu. Di ruas kiri ada bilangan pokok 5 dipangkatkan X plus 4, di ruas kanan ada 1. Maka kita bisa menyamakan dengan bilangan pokok 5. 1 bagaimana dirubah menjadi bilangan pokok 5 dipangkatkan berapa? Ya, 1 itu adalah 5 dipangkatkan 0. Kalau sudah seperti ini maka dilihat ini termasuk bentuk eksponen keberapa. Di ruas kiri ada eksponen yang mengandung variabel, di ruas kanan eksponennya berupa konstanta, berarti masuk bentuk yang pertama. Sehingga penyelesaiannya adalah memperhatikan fx sama dengan n karena bilangan pokoknya sudah sama. Nah, fx-nya yang mana? Fx-nya adalah x plus 4, sementara n-nya adalah 0. Sehingga penyelesaiannya fx sama dengan 0, maka x plus 4 sama dengan 0, sehingga nilai x-nya adalah min 4. Jadi nilai x yang memenuhi adalah negatif 4.
Yang berikutnya nomor 1 bagian B. 2 pangkat 3x min 1 sama dengan akar dari 8 dipangkatkan x plus 1. Oke. Yang pertama kita harus merubah dulu bentuk akar menjadi bentuk pangkat. Ya, bentuk akar menjadi bentuk pangkat. Sehingga menjadi akar dari 8 dipangkatkan x plus 1 itu menjadi 8 dipangkatkan x plus 1 per 2. Ya, 2. Akar kalau tidak dituliskan itu berarti akar pangkat 2. Setelah itu, lanjut lagi kita harus menyamakan bilangan pokoknya. Antara 2 dan 8 bisa disamakan menjadi bilangan pokok 2. 8 dirubah menjadi 2 pangkat 3. Sehingga menjadi seperti ini, kemudian 3 dikalikan dengan pangkat di luar menjadi 3 kali x 3x, 3 kali 1, 3 per 2. Nah, setelah sama seperti ini, bilangan pokoknya sudah sama, maka tinggal dilihat dia termasuk bentuk keberapa. Di ruas kiri eksponennya mengandung variabel dan di ruas kanan eksponennya juga mengandung variabel, berarti dia masuk bentuk yang kedua. Sehingga untuk penyelesaiannya adalah fx sama dengan gx. Nah, fx-nya yang mana? Perhatikan, fx-nya adalah 3x min 1 dan gx-nya adalah 3x plus 3 per 2. Sehingga kalau fx sama dengan gx berarti 3x min 1 sama dengan 3x plus 3 per 2. Nah, untuk menghilangkan penyebut 2, maka kedua ruas kita kalikan 2. Ya, ruas kiri dikali 2, ruas kanan juga dikali 2. Ruas kirinya menjadi 6x min 2 ya. 2 kali 3x 6x, 2 dikali min 1 min 2. Ruas kanan dikalikan tinggal dibagi habis 2 dengan 2 sehingga tinggal 3x plus 3. Kumpulkan yang sejenis, 3x pindah ruas. Kemudian min 2 pindah ruas menjadi seperti ini. 6x dikurangi 3x menjadi 3x. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Maka x nya sama dengan 5 per 3. Jadi nilai x yang memenuhi persamaan 2x 2 dipangkatkan 3x min 1 sama dengan akar dari 8 dipangkatkan x plus 1 ya adalah 5 per 3. Contoh selanjutnya nomor 2. Untuk nomor 2 bagian A, akar dari 8 dipangkatkan x min 1 sama dengan akar pangkat 3 dari 1 per 4. Caranya sama dengan contoh nomor 1B tadi ya. Kita harus mengubah bentuk-bentuk akar menjadi bentuk pangkat. Oke, kita rubah. 8 pangkat x min 1 per 2. Kemudian di sini ada 4 dipangkatkan min 1 per 3. Kenapa dipangkatkan min 1/4? 1/4 ini kita rubah dulu menjadi 4 pangkat min 1 ya, menjadi 4 pangkat min 1 sehingga kalau dirubah lagi akarnya menjadi 4 pangkat min 1 per 3. Ini 4 pangkat min 1 per 3. Setelah itu disamakan ya, bilangan pokoknya 8 dan 4 itu disamakan dengan berapa yang bisa ya, jadi 4 dan 8. Kalau dijadikan bilangan pokok 4 nggak bisa. Kenapa? 4 dipangkatkan berapa yang nilainya 8? Nggak ada. Sehingga kita bisa menyamakannya dengan 2 ya, bilangan pokok 2. 2 itu 8 itu 2 dipangkatkan 3 dan 4 itu adalah 2 dipangkatkan 2. 2 pangkat 3 dipangkatkan x min 1 per 2. 2 pangkat 2 dipangkatkan min 1 per 3. Dikalikan menjadi
2 pangkat 3x min 3 per 2 sama dengan 2 pangkat min 2 per 3. Sudah sama bilangan pokoknya. Ini termasuk jenis yang ke 1 karena ruas kanannya adalah bilangan konstanta tanpa variabel. Oke, sehingga penyelesaiannya adalah fx sama dengan n, di mana fx-nya adalah 3x min 3 per 2 dan n-nya adalah min 2 per 3. Ya, fx sama dengan n. Ya, oke, bisa cara gampang lagi untuk menghilangkan penyebutnya adalah kita kali silang ya. 3 dikalikan dengan 3x min 3 hasilnya adalah 9x min 9. 2 dikalikan min 2 adalah min 4. Oke, 9-nya pindah ruas sehingga 9x sama dengan 9 min 4. 9x sama dengan 5 dan x-nya adalah 5 per 9. Yang ditanyakan adalah himpunan penyelesaian. Ya. Jadi himpunan penyelesaian dari bentuk 8 akar dari 8 dipangkatkan x min 1 sama dengan akar pangkat 3 dari 1/4. Himpunan penyelesaiannya adalah 5 per 9. Cara penulisannya beda ya. Tadi untuk x langsung ditulis bilangannya. Kalau ada himpunan berarti penulisannya dalam bentuk himpunan dengan menggunakan kurung kurawal. Himpunannya adalah 5, himpunan 5 per 9. Nomor 2b. 9 dipangkatkan x min 2 sama dengan 1 per 3 dipangkatkan x kuadrat min 4x plus 1. Sama yang pertama, kita menyamakan dulu bilangan pokoknya. Bilangan pokok di sini bisa disamakan menjadi 3 dan juga bisa disamakan menjadi 1 per 3. Tapi yang mudah adalah menjadikannya dengan 3 menjadi bilangan pokok 3 supaya hitungannya lebih mudah. Sehingga 9 itu adalah 3 dipangkatkan 2 dipangkatkan x min 2. 1/3 itu adalah 3 dipangkatkan min 1 dipangkatkan x kuadrat min 4x plus 1 dikalikan ya 3 pangkat 2x min 4 sama dengan 3 dipangkatkan min x kuadrat plus 4x min 1. Sudah sama bilangan pokoknya, ruas kiri eksponennya mengandung variabel x, ruas kanan juga mengandung variabel x, berarti dia masuk bentuk yang kedua. Sehingga penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Fx sama dengan gx. Fx-nya adalah 2x min 4, gx-nya adalah min x kuadrat plus 4x min 1. Seperti ini. Selanjutnya kita mengubah menjadi, karena di sini ada x kuadrat, kita mengubah menjadi persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat, bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat plus bx plus c. Ya. Oke, x kuadratnya kita pindah ruas menjadi positif. Plus 4x menjadi negatif. Kemudian ada plus 2x, kemudian min 4 plus 1, min 1-nya berubah jadi plus 1 sama dengan 0. Min 4x plus 2x menjadi min 2x, min 4 plus 1 menjadi min 3. Dia sudah menjadi suatu persamaan kuadrat. Nah, penyelesaian persamaan kuadrat ada beberapa cara ya. Bisa dengan cara memfaktorkan, bisa dengan cara menggunakan rumus kuadrat atau yang sering disebut dengan rumus ABC, kemudian bisa dengan cara kuadrat sempurna. Nah, yang gampang, yang bisa, yang mudah digunakan, yang cocok dengan ini adalah saya akan menggunakan cara pemfaktoran, memfaktorkan. Ya, memfaktorkan. Ya, ini saya faktorkan x kuadrat, x dikali x,
Min 3 itu adalah 1 dikali min 3. Kalau min 3 plus 1 hasilnya adalah min 2. Ini hasilnya. Hasil pemfaktorannya ya, X plus 1 dikali dengan X min 3 sama dengan 0. Nah, perkaliannya supaya menghasilkan 0 berarti salah satu bisa 0. Sehingga X plus 1 kita kerjakan, X plus 1 nya seandainya sama dengan 0 ya, X plus 1 yang sama dengan 0, maka nilai X nya adalah min 1. Untuk X min 3, kalau X min 3 nya yang sama dengan 0, maka X sama dengan 3. Nah, di sini terdapat dua nilai X, yaitu bisa X sama dengan min 1 atau X sama dengan 3. Sehingga himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen 9 dipangkatkan X min 2 sama dengan 1/3 dipangkatkan X kuadrat min 4X plus 1, himpunan penyelesaiannya adalah min 1 dan 3. Demikian beberapa contoh yang sudah saya berikan, semoga sudah bisa dipahami ya, sudah bisa dipahami. Nah, selanjutnya untuk lebih paham lagi, maka saya akan memberikan beberapa soal untuk dibuat latihan ya. Ya, ini adalah soal yang saya buat untuk latihan. Silakan boleh dicoba dengan menggunakan cara-cara yang sudah saya jelaskan di depan tadi. Ya, demikian apa yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.